Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi e-kinerja berbasis web ya. Dan pada video kali ini saya akan coba login sebagai operator. Jadi silakan Bapak Ibu akses dulu halaman website ini, kemudian silakan Bapak Ibu siapkan username dan password yang sudah diberikan oleh administrator ya. Di mana di sini saya coba login sebagai operator Diskominfo ya. Kemudian di sini juga saya masukkan password yang sudah diberikan. Lalu di pilihan sini silakan Bapak Ibu pilih operator ya. Nah, kalau sudah dipilih dan username dan passwordnya sudah diinput, kemudian silakan klik tombol sign in ini. Kalau username dan password kita benar, maka kita akan diarahkan ke halaman jika username dan password yang kita inputkan benar ya, maka akan masuk ke dalam halaman administrator ya atau halaman operator, di mana yang pertama kali kita ditampilkan adalah halaman dashboard ya. Di mana di halaman dashboard ini ada beberapa informasi yang kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah laporan kinerja pegawai yang statusnya adalah proses ya atau menunggu verifikasi dari atasan. Kemudian selanjutnya di sini kita juga lihat laporan yang sudah terverifikasi atau statusnya diterima ya, di mana di sini sudah ada 7 kinerja dari pegawai itu yang diterima sebanyak 7 seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya bertambah atau berkurang, nanti di sini akan menyesuaikan datanya seperti itu. Lalu di sebelahnya itu ada untuk laporan ditolak ya. Jadi di sini kita bisa lihat berapa jumlah laporan yang ditolak dalam periode bulan ini seperti itu. Kemudian di sini kita lihat untuk total dari laporan yang masuk ya. Laporan kinerja bulan ini kita bisa lihat ya, totalnya ada 8 seperti itu. Nah, jadi sebagai operator kita bisa lihat jumlah kinerja dari setiap bulannya ya. Nanti kita bisa lihat dari sini statusnya, di mana statusnya ada proses, kemudian diterima dan ditolak ya. Kemudian di bawahnya kita juga bisa lihat untuk jam kerja efektif hari ini ya. Jadi misalnya hari ini hari apa, kemudian jam kerja efektif hari ini itu berapa menit, kemudian atau berapa jam ya. Nah, lalu di sebelahnya di sini ada untuk jam kerja efektif untuk yang kemarin ya. Nah, nanti di sini kita lihat juga untuk menit dan jamnya. Lalu di sebelahnya di sini kita bisa lihat juga jam kerja efektif untuk minggu ini ya. Jadi misalnya di sini ada 1083 menit atau 18 jam. Kemudian di sebelahnya itu untuk bulan ini. Nah, jadi selama bulan ini berapa jam kira-kira jam efektif yang sudah dikumpulkan seperti itu. Nah, di sini untuk jam efektif ini adalah laporan kinerja yang statusnya diterima ya, maka di situ disebut adalah jam efektif seperti itu. Kemudian di bawah sini sebagai operator kita bisa mengingatkan atasan yang belum memverifikasi laporan, misalnya Muhammad Hafid itu berapa laporan yang belum diverifikasi, misalnya di sini ada 2. Nah, kita bisa ingatkan untuk Bapak Muhammad Hafid seperti itu. Begitu juga dengan Ibu Indrianti. Nanti di sini akan ada list atasan yang belum memverifikasi laporan bawahannya seperti itu. Kemudian di sebelahnya di sini ada data diri kita, misalnya di sini profil saya misalnya namanya adalah operator Diskominfo, kemudian username-nya apa, operator dari Dinas Komunikasi dan Informatika, kemudian emailnya apa ya. Nah, jadi ini tampilan untuk operator masing-masing OPD ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita sebagai operator Diskominfo, maka data seputar Diskominfo kita akan dapatkan dalam sini seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada sidebar menu ya. Di mana menu yang pertama yang akan kita coba lihat adalah menu master ya. Nah, di mana di sini menu master merupakan kumpulan master yang akan kita gunakan pada inputan yang ada ya. Misalnya di sini ada inputan master untuk satuan ya. Nah, di sini oleh karena kita sebagai operator, maka kita di sini hanya boleh menambah dan mengedit ya. Kita tidak berhak untuk menghapus. Nah, karena itu sudah disetting oleh administrator seperti itu. Nah, di sini misalnya kita mau menambahkan satuan ya. Jadi kalau misalnya
kita buat atau pegawai buat laporan ternyata ada satuan yang belum masuk. Nah, nanti pegawai tersebut bisa melaporkan kepada operator ya. Kemudian kita bisa menambahkan misalnya satuan apa yang belum masuk ke dalam inputan satuan tersebut ya. Nah, kalau misalnya sudah ada berarti tidak perlu ya. Eh, kita hanya menambah sesuai dengan yang belum ada seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah OPD. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan atau ini yang paling penting tugas kita sebagai operator yang harus kita lakukan, yaitu menginputkan latitude kantor dan longitude kantor ya. Nah, di sini kita tinggal edit ya, silakan Bapak Ibu edit. Kemudian silakan Bapak Ibu sesuaikan latitude kantor dan longitude-nya ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya silakan Bapak Ibu download dulu aplikasi yang namanya, di sini saya coba buka dulu Play Store. Silakan Bapak Ibu install yang namanya GPS Coordinates ya. Nanti di sini akan tampil seperti ini. Nah, nanti ini anggaplah HP Bapak Ibu. Nanti di sini kelihatan latitude-nya, kemudian longitude-nya ya. Nah, misalnya latitude-nya itu 40, 77, 473 ya. Nanti silakan Bapak Ibu inputkan misalnya di sini 40, koma atau jangan pakai koma ya, pakai titik. 40 kemudian 77 437 misalnya ya. Kemudian longitude-nya itu adalah min 73 ya. Misalnya ya, ini cuma contoh 73 titik kemudian 96583 96538 ya. Nah, kalau sudah silakan disimpan. Kemudian setelah disimpan, silakan Bapak Ibu kopikan kode QR code kantor ini ya. Silakan Bapak Ibu blok sampai dengan terakhir ya, di sini karakter terakhir. Kemudian silakan Bapak Ibu copy ya. Silakan Bapak Ibu copy. Di sini silakan di copy. Di blok dulu, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian di copy ya atau disalin. Kemudian di sini ada keterangan, kopikan kode QR code kantor di atas untuk generate QR code di sini. Nah, ini boleh Bapak Ibu klik link di sini. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke the QR code generator. Kemudian di sini kita pastekan kode yang tadi sudah kita input atau kopikan ya. Yang sudah kita kopikan tadi kita pastekan di sini. Klik kanan kemudian tempel atau paste ya. Nah, nanti setelah dipaste silakan Bapak Ibu save dari QR code ini ya. Inilah yang akan kita print kemudian kita letakkan di bagian sisi kantor kita ya. Jadi QR code ini digunakan untuk pegawai melakukan absen menggunakan aplikasi e-absensi ya. Nah, silakan Bapak Ibu save. Kemudian file name-nya misalnya QR code, lalu di sini Diskominfo ya. Misalnya ini OPD-nya Diskominfo. Seperti itu. Lalu di sini formatnya PNG aja, kalau sudah silakan di-save. Nah, kalau sudah di-save, silakan Bapak Ibu buka gambarnya. Nah, ini adalah gambar dari QR code OPD kita ya. Nah, yang nantinya akan di-scan oleh para pegawai untuk melakukan absensi menggunakan aplikasi e-absensi. Nah, ini silakan Bapak Ibu save atau silakan Bapak Ibu print kemudian letakkan di sisi kantornya ya. Nah, jadi untuk absen itu jarak dari kantor itu radiusnya adalah 500 meter ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu simpan di sisi kantor yang diinginkan ya. Jadi silakan Bapak Ibu print dulu kodenya ya, kode barcode-nya ini, kode QR code-nya maksudnya ya. Silakan Bapak Ibu print QR code ini kemudian letakkan di sisi kantor seperti itu ya. Nah, kalau sudah tugas kita yang pertama itu sudah selesai ya, untuk ini sudah selesai. Kemudian menu selanjutnya adalah menu pangkat ya. Ini kalau misalnya ada yang kurang boleh Bapak Ibu inputkan ya atau tambahkan. Kalau misalnya tidak ada ya sudah tidak perlu untuk diutak-atik ya. Karena ini sudah disiapkan oleh administrator seperti itu.
Kemudian golongan ya, begitu juga dengan golongan, kita boleh membiarkan saja kalau tidak ada yang berubah. Kemudian jabatan, nah nanti di sini silakan Bapak Ibu inputkan sesuai dengan jabatan yang ada di kantor Bapak Ibu atau di OPD yang Bapak Ibu tempati ya. Nah nanti ini silakan diinputkan kalau misalnya ada jabatan yang kurang ya atau tidak sesuai, silakan diinputkan atau diedit boleh seperti itu. Kemudian yang terakhir dari menu master adalah menu profil ya. Di sini kita bisa buat atau ubah identitas kita ya, data diri kita bisa edit, misalnya namanya siapa, kemudian emailnya, nomor HP-nya, kemudian jika ingin ganti password silakan Bapak Ibu inputkan password baru dan konfirmasi password ini. Kalau tidak perlu ya. Kalau tidak silakan diabaikan untuk ubah password ini. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau upload foto, silakan pilih foto yang diinginkan ya. Di sini ada keterangan maksimalnya 2 MB seperti itu. Kalau sudah silakan di-save ya. Nah, nanti silakan ditekan simpan perubahan ini. Kemudian untuk menu master selesai, kita masuk ke data pegawai ya. Nah ini yang penting selanjutnya selain mengatur latitude dan longitude kantor ya di menu master OPD ini. Nah ini adalah tugas kita sebagai operator, yaitu menginputkan data pegawai setiap OPD ya. Jadi misalnya kita berada di OPD Diskominfo, silakan Bapak Ibu menambahkan datanya ya. Nah, di sini saya sudah coba lihatkan sampel data ya. Di sini misalnya ada Muhammad Hafid ya. Di sini NIP-nya berapa, kemudian OPD-nya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, kemudian jabatannya adalah kepala dinas, kemudian atasannya oleh karena sudah tidak ada atasan selain ini, maka kita di sini saya set dirinya sendiri ya. Jadi dirinya sendiri menjadi atasannya seperti itu. Kemudian di sini ada atasan dari atasan. Kalau misalnya perlu diisi, silakan diisi. Kalau tidak juga tidak masalah. Nah, untuk kita sebagai operator, kita bisa menambahkan atasan atau atasan dari atasan ini, boleh juga tidak ya. Nanti tugasnya pegawai bisa set sendiri untuk atasannya. Namun kalau misalnya kita tahu atasannya, silakan di set kan juga tidak masalah ya. Jadi kita bisa memilih atasannya jika kita tahu ya. Kemudian di sini ada standar TPP ya. Di sini sudah ketentuan, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan standar TPP-nya. Misalnya di sini untuk Bapak Muhammad Hafid, TPP-nya adalah 1.069.000 sekian ya. Kemudian di sini hari kerjanya silakan Bapak Ibu pilih ya, ini penting. Untuk di sini Bapak Muhammad Hafid oleh karena OPD Diskominfo ini kerjanya Senin sampai Jumat, maka hari kerjanya di sini kita pilihnya Senin sampai Jumat seperti itu. Untuk HIME HP nanti ini akan terinput otomatis ya, jadi kita tidak perlu inputkan. Nah, namun di sini ada tombol reset nantinya ya. Kalau misalnya ada karyawan atau ada pegawai yang minta resetkan email HP-nya, kita bisa reset ya. Artinya pegawai tersebut tidak boleh melakukan absensi selain absen selain HP yang terdaftar ya. Jadi pertama kali dia login, maka email HP-nya akan dicek ya, apakah email HP-nya terdaftar atau tidak. Nah, jangan sampai pegawai bisa memanipulasi absen dengan menggonta-ganti HP ya. Jadi misalnya pegawai A dia minta titip absen ke pegawai B dengan menyerahkan username dan passwordnya. Nah, itu kita atasi dengan menggunakan email HP seperti itu ya. Kemudian di situ ada selanjutnya ada status ya. Di sini kalau misalnya pegawainya aktif atau tidak aktif, kita bisa aturnya di sini menu edit ya kalau misalnya mau diatur. Kemudian di bawahnya di situ ada Ibu Indrianti, NIP-nya, kemudian OPD-nya sama Diskominfo, kemudian pangkatnya sekretaris, atasannya adalah Bapak Muhammad Hafid misalnya gitu. Kemudian di bawahnya ada Muhammad Uwais sama Diskominfo misalnya jabatannya itu sebagian, kemudian atasannya adalah Ibu Indrianti, kemudian atasan dari atasan adalah Muhammad Hafid. Kenapa Muhammad Hafid? Karena atasan dari Bu Indri adalah Muhammad Hafid seperti itu ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu set sesuai dengan
atasannya ya, sesuai dengan datanya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu klik tombol add data jika ingin menambah data pegawai. Kemudian silakan Bapak Ibu lengkapi datanya mulai dari NIP, nama, kemudian OPD-nya sudah tentu Dinas Komunikasi dan Informatika karena kita posisinya di sini ya. Kemudian jabatannya silakan disesuaikan. Kalau misalnya tidak ada silakan Bapak Ibu tambahkan di menu master kemudian jabatan. Kemudian begitu juga dengan pangkat silakan disesuaikan golongannya. Dan TPP-nya di sini ya, standar TPP-nya silakan diinput. Kemudian hari kerjanya, misalnya di sini hari kerjanya adalah Senin sampai Jumat, silakan pilih. Atau Senin sampai Sabtu ya, kalau misalnya guru-guru silakan dipilih Senin sampai Sabtu seperti itu. Kemudian atasannya ini boleh dikosongkan untuk operator, boleh juga diisi ya. Kalau misalnya dikosongkan, maka tugasnya pegawai yang set atasannya sendiri seperti itu. Kemudian password, silakan Bapak Ibu sebagai operator buatkan password default ya. Misalnya passwordnya sama dengan NIP seperti itu ya, bisa. Nah, nanti silakan Bapak Ibu suruh pegawainya ubah masing-masing passwordnya seperti itu ya. Nah, jadi misalnya di sini NIP-nya 123 maka passwordnya juga 123. Nah, nanti pada saat ingin login, username-nya adalah NIP ya. Username-nya adalah NIP, kemudian password-nya adalah password yang diberikan oleh operator nantinya ya. Nah, nanti kemudian di sini statusnya silakan Bapak Ibu pilih aktif jika pegawai tersebut aktif. Jika nonaktif silakan dipilih nonaktif seperti itu. Kalau sudah tekan tombol simpan ya. Nah, nanti kalau misalnya datanya berhasil disimpan, maka dia akan masuk ke dalam sini seperti itu ya. Nah, jadi di sini untuk tombol edit kalau misalnya mau ubah datanya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu pilih data yang mau diubah seperti itu. Kemudian nah nanti di sini kalau kita mau reset passwordnya boleh direset dari sini, kosongin juga tidak masalah ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak mau ubah password dikosongin aja ini. Nah, nanti biasanya kalau misalnya ada pegawai yang lupa password sehingga minta diresetkan ke operator, nah di sini kita bisa lakukan ya. Jadi misalnya passwordnya udah lupa, kita tinggal set password default lagi ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu tekan tombol simpan. Nah, kalau sudah silakan kembali ya. Nah, di sini ada tombol hapus ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menghapus data, silakan dihapus seperti itu ya. Nah, selain itu, setelah itu ini untuk data atau menu data pegawai ya. Oh iya, di sini juga kita ada export Excel ya. Kalau misalnya kita butuh data pegawai ini dalam bentuk Excel, silakan Bapak Ibu klik export Excel ini ya. Maka kita akan diberikan atau kita akan download file Excel ya, yang isinya adalah data pegawai yang kita ekspor tadi. Nah, maka di sini kita dapati ya, di mana datanya ada 3, Muhammad Hafid, Indrianti, dan Uwais ya. Di sini lengkap datanya, silakan Bapak Ibu manfaatkan sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian di sini juga ada menu pencarian ya. Di sini misalnya saya mau cari Indrianti ya. Nah, maka di sini akan muncul datanya Indrianti seperti itu ya. Nah, lalu setelah itu ada menu presensi ya. Di sini menu presensi. Nah, ini juga penting ya. Kita sebagai operator tugas kita adalah mengelola data pegawai kemudian presensi ya. Nah, di mana ketika ada pegawai yang tidak hadir kita boleh inputkan ke dalam sini ya. Jadi silakan Bapak Ibu pilih presensi, kemudian pilih menu tidak hadir, kemudian silakan Bapak Ibu inputkan datanya ya. Silakan tekan tambah data ini. Kemudian pilih tanggal tidak masuk, misalnya tanggal hari ini, kemudian pilih namanya siapa ya, misalnya saya pilih hari Senin lah ya, anggap hari Senin, kemudian namanya Indrianti misalnya. Kalau saya tekan simpan, maka di sini datanya akan muncul ya, nama, kemudian NIP, kemudian tanggal dia tidak masuk kapan, misalnya tanggal 27 seperti itu.
Kalau misalnya mau diedit silakan diedit atau dihapus, sama ya caranya. Kemudian di sini kita juga bisa export Excel ya. Nah, jadi ini tugas kita ketika ada pegawai yang tidak masuk atau tanpa keterangan, kita boleh inputkan ke dalam sini. Kemudian selanjutnya di menu presensi adalah izin pegawai ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pegawai yang izin, kita boleh menginputkan ke dalam sini ya. Nah, salah satu contohnya misalnya ini, Indrianti, kemudian NIP-nya statusnya adalah cuti, mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 24, artinya 1 hari, kemudian OPD-nya Diskominfo, keterangannya apa? Misalnya acara keluarga. Kemudian di bawah sini misalnya ada Muhammad Hafid, di sini statusnya adalah dinas luar, kemudian mulai dari tanggal 13 sampai dengan 13 Diskominfo, kemudian keterangannya adalah rapat dengan wali kota, seperti itu ya. Nah, jadi kita tinggal tambah data, silakan Bapak Ibu klik tambah data ini. Kemudian pilih nama pegawai ya. Misalnya saya pilih Muhammad Uwais, statusnya adalah diklat atau pelatihan misalnya. Mulai dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 28, anggaplah 2 hari. Keterangannya adalah misalnya pelatihan penggunaan aplikasi e-kinerja misalnya ya. E-kinerja seperti itu. Kalau sudah silakan Bapak Ibu tekan tombol simpan, maka di sini akan muncul ya Muhammad Uwais, statusnya DP atau diklat pelatihan mulai dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 28, OPD-nya Diskominfo, keterangannya pelatihan penggunaan aplikasi e-kinerja seperti itu ya. Nah, kalau sudah di bawahnya ada TMA ya, atau pegawai yang tidak mengikuti apel. Kalau misalnya ada pegawai yang tidak mengikuti apel, silakan Bapak Ibu tambahkan ya, sama caranya sama seperti tadi. Cuma di sini kita ada pilihan ya, apakah dia TMA MK tidak mengikuti apel masuk kerja atau pulang kerja. Silakan diinputkan sesuai dengan data ya. Kemudian di bawahnya ada TMU ya. TMU ini adalah pegawai tidak mengikuti upacara. Silakan Bapak Ibu tambah datanya sama ya. Kemudian pilih tanggal, lalu NIP atau nama pegawainya siapa. Lalu di bawahnya ada input absen manual. Nah, di sini tugas kita juga bisa input absen manual ya. Jadi kita sebagai operator bisa melakukan input absen manual. Nah, ini ketika ada pegawai yang tidak absen atau HP-nya tidak bisa melakukan absensi, maka kita boleh melakukan input absen manual ini ya. Nah, nanti datanya di sini akan muncul otomatis sesuai dengan pegawai yang melakukan absen. Misalnya absen hari ini adalah Muhammad Uwais, tanggalnya kapan, kemudian jam masuknya jam berapa, kemudian pulangnya jam berapa. Di sini nanti kelihatan ya. Nah, nanti di sini kita bisa input manual, misalnya ada pegawai yang tidak boleh melakukan absensi menggunakan HP-nya, misalnya aplikasinya error atau HP-nya yang error. Nah, kita bisa inputkan manual ya. Nanti silakan Bapak Ibu tambah datanya, kemudian pilih nama pegawainya, kemudian tanggal berapa, lalu jam masuknya jam berapa, kemudian jam pulangnya jam berapa ya. Nanti silakan disimpan seperti itu. Nah, kalau sudah itu untuk absen manual ya. Nah, di sini kita juga boleh untuk export Excel kalau misalnya kita membutuhkan datanya. Juga di sini kita bisa melakukan pencarian ya. Misalnya di sini saya mau cari Uwais ya. Nah, maka data Muhammad Uwais akan muncul di sini ya. Di sini kita bisa pindahkan dari halaman 1 ke halaman 2 ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu coba-coba seperti itu. Kemudian di bawah menu presensi ada menu laporan presensi ya, di mana di sini ada laporan presensi harian dan bulanan ya. Nanti silakan Bapak Ibu pilih misalnya harian. Kemudian di sini kita bisa pilih OPD-nya ya, tanggal berapa kita mau cari. Misalnya saya mau cari tanggal 22 ya, 22 Juli. Kemudian saya klik tampilkan. Nah, maka di sini akan tampil ya untuk absensi harian. Misalnya Ibu Indrianti masuknya jam 8, pulangnya juga jam 16.30, begitu juga dengan Muhammad Hafid dan Uwais ya. Nah, sama. Kemudian kita misalnya pilih lagi tanggal 27 ya. Kita pilih. Nah, di sini
belum absen ya, belum melakukan absen karena harinya belum masuk, hari ini tanggal 26, sedangkan yang kita pilih adalah tanggal 27. Namun di sini sudah ada keterangan ya. Jadi kalau misalnya ada pegawai yang izin, misalnya di sini Muhammad Uwais dia izin diklat atau pelatihan ya, di sini ada keterangannya ya. Nah, jadi nanti di sini dia jam masuk jam pulangnya kosong. Nah, di sini ada keterangan bahwa pegawai tersebut diklat atau pelatihan. Begitu juga dengan cuti ya, cuti atau tugas belajar, nanti keterangannya ada di sini. Jadi kita bisa lihat, oh Muhammad Uwais dia tidak hadir karena sedang melakukan pelatihan atau diklat seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa ekspor Excel sesuai dengan pencarian kita. Lalu di sini juga kita bisa cetak laporannya. Kalau kita klik, maka di sini ada tampilan cetak, kita tinggal melakukan cetak ya. Nah, seperti itu, tinggal kita cetak. Nah, lalu di bawahnya ada absen bulanan ya, silakan Bapak Ibu pilih. Kemudian di sini kita bisa pilih periode bulan ya, misalnya bulan Juli. Lalu di sini kita pilih nama pegawai, misalnya Indrianti, saya tampilkan. Nah, maka di sini kita bisa lihat ya, mulai dari tanggal 1 bulan Juli sampai dengan tanggal 31. Nah, di sini harinya juga menyesuaikan, misalnya tanggal 1 itu bertepatan dengan hari Rabu. Nah, lalu di sini ada warna merah ya, di sini berarti hari Sabtu Minggu dia libur ya, karena jam kerjanya hanya hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, di sini kita bisa lihat histori absennya, kemudian kapan dia pulang sebelum waktu. Nah, di sini ada keterangan, kemudian persennya, potongannya berapa. Kemudian kalau misalnya dia tidak mengisi laporan juga ada keterangannya, misalnya potongannya itu 2%. Nah, nanti totalnya ada di sini ya. Nah, kalau misalnya dia keterangan tidak hadir, misalnya dinas luar, nanti keterangannya akan muncul di sini ya. Nah, jadi ini adalah histori dari absensi pegawai per bulannya ya. Nah, nanti kita bisa lihat datanya. Di sini ada total ya, total keseluruhan. Di sini bisa kita lihat ya. Kemudian misalnya Uwais ya, ini saya pilih Uwais, kemudian saya tampilkan. Nah, maka datanya muncul ya, nanti silakan Bapak Ibu lihat-lihat datanya. Ini adalah histori keterangan hadir dan tidak hadir dari pegawai yang kita pilih. Kemudian di sini juga bisa ekspor Excel dan cetak laporan ya. Kita bisa ekspor Excel kalau misalnya kita butuh Excelnya, atau kita langsung cetak boleh ya. Kemudian di sini juga ada keterangan ya, TW itu ada tepat waktu, TL terlambat, sampai dengan seterusnya. Ini boleh kita cetak ya. Lalu setelah laporan presensi, di bawahnya ada menu laporan ya. Di sini yang pertama adalah laporan kinerja pegawai, boleh kita klik ya. Kemudian kita cari pegawainya siapa, misalnya Indrianti ya. Misalnya Indrianti, kemudian kita mau tampilkan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal sekarang. Saya klik tampilkan. Nah, maka akan muncul data dari laporan kinerja harian dari pegawai atas nama Indrianti ya. Di sini kita bisa lihat tanggal berapa, kemudian kegiatannya apa, waktu mulai, waktu selesai, kemudian lama pengerjaannya, outputnya apa, satuannya apa, kemudian statusnya diterima atau ditolak. Lalu di sini ada nilai, kemudian verifikatornya siapa, misalnya Muhammad Hafid gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat lama pengerjaannya, misalnya 423 menit itu, atau selama 7 jam ya, 7 jaman. Lalu kalau misalnya kita mau cari lagi yang lain, misalnya saya isikan Uwais. Kemudian sama ya, mulai dari tanggal 1 saya tampilkan. Nah, maka di sini akan ada keterangan, misalnya di sini ada satu laporan yang tidak diterima atau ditolak. Nah, kemudian nilainya 0, kemudian catatannya apa, misalnya tolong diperbaiki. Lalu verifikatornya siapa, misalnya Ibu Indrianti ya. Nah, nanti misalnya Ibu Indrianti menolak ya laporannya. Nah, nanti kalau misalnya atasan dari Bu Indrianti mau mengecek dari laporan Muhammad Uwais ini, boleh ya. Jadi atasan yang tadi yang sudah kita set bisa melakukan pemberian nilai juga.
Di sini ada file pendukung, kalau misalnya kita butuh silakan di-download ya. Nah, nanti ini adalah yang diinputkan oleh masing-masing pegawai seperti itu. Sama kita bisa ekspor Excel dan cetak laporan. Lalu di menu selanjutnya adalah laporan besaran TPP pegawai ya. Nah, ini inti dari aplikasi ini ya, yaitu untuk laporan besaran TPP pegawai. Menu ini merupakan gabungan dari e-absensi dan e-kinerja ya. Jadi e-kinerja atau laporan kinerja harian kita yang sudah kita inputkan, kemudian absensi kita digabung jadi satu sehingga menghasilkan laporan besaran TPP ya. Nah, nanti di sini kita tinggal pilih periodenya, kemudian OPD-nya, lalu kita klik tampilkan. Nah, maka di sini akan tampil ya, ada jumlah dari pegawainya, misalnya di sini ada 3, kemudian pangkatnya ada, kemudian ketetapan besaran TPP ini yang sudah kita inputkan di menu pegawai ya, menu data pegawai, kemudian besaran TPP yang dibayarkan itu merupakan rumusnya 70% dikali kolom 4, yaitu ketetapan besaran TPP sampai dengan seterusnya. Ini sesuai dengan format yang ada ya. Nah, jadi di sini pada akhirnya kita bisa lihat jumlah yang diterima itu berapa ya. Jadi TPP yang diterima itu berapa, di sini kita bisa lihat ya. Nah, misalnya Ibu Indrianti totalnya adalah 253. Nah, ini dapatnya menggunakan rumus-rumus yang ada ya. Nah, lalu di sini juga kita bisa lihat totalnya. Kemudian di sini kita bisa ekspor Excel ya. Kita bisa ekspor Excel dan cetak laporan juga bisa ya. Nah, nanti ini kita bisa cetak. Kita tinggal cetak, kemudian kita print ya. Nah, nanti silakan dicetak. Lalu kalau sudah yang terakhir ya adalah histori pegawai ya. Nah, jadi kita bisa lihat histori pegawai yang ada di OPD kita selaku operator ya, kita bisa lihat histori pegawai. Nah, misalnya di sini ada Muhammad Hafid, dia login, kemudian logout, kemudian dia verifikasi laporan harian pegawai, kemudian mengubah data. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jadi histori-histori yang dilakukan oleh pegawai kita bisa lihat ya. Jadi kita selaku operator kita berhak untuk melihat histori dari masing-masing pegawai. Kemudian yang terakhir adalah logout ya. Jadi setelah menggunakan aplikasi ini pastikan Bapak Ibu sudah logout ya. Karena takutnya jika tidak logout ada orang yang tidak bertanggung jawab yang mengakses halaman login kita seperti itu ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan fitur logout ini ya. Nah, di sini untuk histori pegawai kita juga bisa ekspor Excel ya. Nah, jadi semua inputan kita bisa ekspor Excel atau download dalam bentuk Excel seperti itu ya. Kalau sudah, jangan lupa logout aplikasi ini. Nah, kalau sudah logout kita akan keluar atau kita akan kembali ke menu login ya. Nah, jadi sampai sini mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.